Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami terima hingga pada saat ini. Kami boleh kembali melakukan ibadah pertonggoan di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga. Berkati juga Tuhan firman-Mu yang akan kami terima, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, horas mahubatah ganuban. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita atau khotbah kita pada malam hari ini diambil dari Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18 atau Tolu Musa sapulusia ayat sia dasubani ayat sapelalu. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Shalom, horas mahu batahaganupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan firman ini, secara sederhana kita akan mengerti. Dan tanpa tafsir yang mendalam, kita akan tahu bagaimana perintah-perintah, bagaimana peringatan-peringatan bagi setiap orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa yang menjadi topik renungan ini, menjadi topik khotbah ini adalah kasih menjadi perintah baru. Kalau kita mencoba memperhatikan secara pribadi, kita mempunyai nilai-nilai, kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan secara pribadi yang berbeda dengan nilai-nilai atau kebiasaan orang lain. Kemudian secara keluarga, kita juga setiap keluarga memiliki nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbeda dengan keluarga lain. Itu sebabnya kita tidak pernah atau bisa dikatakan akan sangat sulit ketika seorang keluarga menasehati orang lain, keluarga lain mengatakan, kalau kami dalam keluarga kami untuk baik harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini.
Hal tersebut bisa saja menjadi sesuatu yang baik dalam keluarga kita, tapi belum tentu bisa dilakukan di tengah-tengah keluarga yang lain. Sebagai pribadi atau sebagai keluarga, juga kita hidup sebagai anggota masyarakat. Dalam persekutuan kita, sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah suku, anggota persekutuan di tengah-tengah gereja kita, ada nilai-nilai yang harus kita lakukan. Kemudian akan berbeda dengan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan hidup dari budaya atau persekutuan yang lain. Nilai-nilai atau kebiasaan itu juga sering berubah-ubah, tidak tetap. Contohnya bagi orang tua ketika kita kecil, bagaimana orang tua kita mendidik akan berbeda dengan didikan pada saat ini. Pada zaman orang tua menjadi anak-anak, kita ini menjadi anak ketika kita saat anak-anak, ternyata rotan, jeweran, cubitan menjadi hal yang biasa. Tapi saat ini, ketika rotan dipakai untuk mendidik anak, ketika cubitan dipakai, justru banyak orang tua bisa kena dengan undang-undang perlindungan anak. Berubah. Nilai kebiasaan zaman dahulu dan zaman sekarang berubah. Tapi bagi orang percaya, bagi iman Kristen kita, ada aturan-aturan, ada nilai-nilai, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak berubah walau zaman berubah. Ada nilai-nilai yang menjadi nilai atau kebiasaan dan disebut gaya hidup, pondasi hidup orang yang percaya dan tidak berubah. Kapanpun kita waktunya dan dimanapun kita berada, itu tetap. Apa itu? Khotbah kita mengatakan setiap orang Kristen harus memiliki nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-harinya. Yaitu dikatakan yang pertama, hiduplah dalam belas kasihan. Hiduplah dalam belas kasihan. Kalau kita perhatikan kitab Imamat sebenarnya sedang mempersiapkan bangsa Israel. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka akan bekerja di sana dan mereka akan menjadi masyarakat petani. Dan ketika mereka hidup sebagai masyarakat petani dan mereka akan sering mengadakan panen, dan saat panen itu, ini yang diingatkan. Mereka diingatkan untuk peduli terhadap orang-orang miskin. Disebut di sini, pada waktu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian, termasuk buah anggurmu. Setiap orang diingatkan, pedulilah, berbelas kasihanlah. Berbelas kasihan terhadap orang yang membutuhkan. Setiap orang diminta untuk peduli terhadap orang miskin, orang asing, ketika kita memiliki apa yang akan kita beri. Mungkin kita akan berkata, Pak Pendeta, mungkin ini firman ini tidak cocok untuk hidup kita, apalagi terlebih di kota, karena kita tidak menuai, karena kita tidak berladang, karena kita tidak memiliki lahan atau sawah, karena dikatakan di sini menuai hasil tanahmu. Siapa yang mengatakan bahwa ini tidak juga untuk bagi setiap orang yang bekerja di kantor? Ini bukan hanya bagi mereka yang berladang atau memiliki lahan untuk pertanian, tapi bagi setiap orang percaya. Dikatakan di sini menuai hasil tanahmu ketika mereka hidup dengan bertani. Ketika kita hidup di kota atau menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Ketika kamu menuai hasil usahamu, ketika engkau menuai hasil pekerjaanmu, berbagilah dengan sesama. Mungkin akan ada juga berkata, Pak Pendeta,
Orang miskin terlalu banyak. Kalau kita jalan saja, begitu banyaknya orang hidup di jalanan. Jangankan itu Pak Pendeta, di tengah-tengah keluarga kita juga masih banyak keluarga kita yang mungkin hidup dalam garis kemiskinan itu. Atau jangankan keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita juga masih ada Pak Pendeta. Kita tidak bisa menolong semua orang miskin. Kita tidak bisa menolong semua orang asing yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi bagi setiap orang percaya, bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mungkin ketika kita membantu 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan kita tidak dipaksa untuk melakukan sebuah hal yang spektakuler untuk menopang semua orang miskin. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Pedulilah terhadap sesamamu yang hidup di dalam kemiskinan. Yang kedua dikatakan di sini, hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Dalam firman ini dikatakan bahwa diingatkan bagi hakim, hiduplah di dalam kejujuran. Apakah hanya mereka yang diingatkan? Ingatlah akan kebenaran. Bukan setiap orang percaya, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran itu sendiri. Banyak orang jujur tapi tidak benar melakukan segala sesuatunya. Ini sebuah kesaksian. Ini sebuah kesaksian. Bagaimana seorang keluarga, seorang bapak yang hidup cukup luar biasa, memiliki uang yang banyak, memiliki lahan yang sangat luas, memiliki ladang pertanian yang sangat luas, dan setiap minggunya dia akan menjual hasil pertaniannya cukup luar biasa banyaknya. Tapi satu hal yang menjadi yang tidak disukai oleh penduduk desa tersebut, ketika dia minum di kedai, justru dia sering tidak peduli dengan teman satu bangkunya atau orang-orang yang ada di kedai tersebut. Dia sering mengatakan, tolong dihitung berapa kopi saya, berapa teh saya. Dihitung Pak, satu meja. Oh bukan, cuma yang satu ini. Dan ketika orang lain juga minta pertolongan kepada dia, dia tidak pernah memberi. Sebab orang tahu dia memiliki banyak uang. Kemudian apa yang terjadi? Banyak orang-orang dari desa itu justru membenci si bapak. Tidak suka dengan si bapak. Sehingga akhirnya banyak anak-anak muda yang diam-diam mencuri di ladang si bapak. Dan ketika ketahuan, terjadi perdebatan. Dan termasuk saya hadir di dalamnya, apa yang terjadi? Banyak orang-orang tua, banyak orang-orang di sekitar itu membenarkan pencurian si anak muda tadi. Wajar doin pandita. Sonin maparlahoni bapak ai. Politumang. Wajar duai itakoi halak jumani. Dia membenarkan pencurian itu dan mewajarkan pencurian itu karena perilaku orang lain. Apapun alasannya, ada sebuah aturan, ada sebuah etika praktis yang diberikan oleh firman ini bagi kita. Hiduplah jujur dan dalam kebenaran. Jauhkan kebohongan, jauhkan dusta di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga dikatakan di sini, hargailah sesamamu manusia. Boleh kita katakan memanusiakan manusia sebagaimana mestinya, dalam arti kita saling menghargai di tengah-tengah sesama kita.
jabatan itu, apa yang dia miliki, janganlah merubah penilaian kita terhadap sesama. Ketika dia memiliki harta yang banyak, penghormatan, penglihatan kita terhadap dia melebihi. Dan ketika kita melihat orang yang miskin, penghargaan kita mungkin hilang. Atau bahkan sebaliknya. Kita sering melegalkan. Karena dia miskin, kita menghargai dia. Wajar dia mencuri karena hidupnya miskin. Kalau dia tidak mencuri, dari mana dia bisa makan? Kita membenarkan dosanya. Perlakukanlah orang sebagaimana dia adanya dan tetap di dalam kebenaran itu. Apapun status sosialnya, seberapa banyak dan seberapa sedikit pun yang dimiliki seseorang, dia harus kita hargai sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai orang manusia yang harus kita hargai dan hormati. Oleh karena itu, tetaplah hidup saling menghargai. Dan yang terakhir diingatkan kepada setiap orang percaya, hiduplah di dalam kasih yang benar. Hiduplah di dalam kasih yang benar. Kasih yang benar telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih yang benar telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Oleh karena itu, hiduplah. Kasih merupakan perintah baru bagi setiap orang percaya. Ketika kita berusaha untuk mengatakan jargon-jargon Kristen, moto-moto orang Kristen adalah kasih. Kalau kita memperhatikan dalam diskusi-diskusi dalam YouTube, ketika ada diskusi-diskusi dari awal memang enak. Ada orang Kristen menuliskan, kalau kami tidak seperti Anda, kami hidup di dalam kasih. Kasih kami adalah kasihilah musuhmu. Dan akhirnya dimaki dari sana kembali, kemudian berubah sedikit emosi, naik-naik, dan akhirnya terakhir dia juga memaki. Dari awal dia mengatakan prinsip kasih, jargon kasih. Tapi ketika tantangan itu datang, makian itu datang, kekecewaan itu datang, justru kasih itu sering hilang dari hidup orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, etika praksis pada saat ini diingatkan kembali kepada kita. Hiduplah dalam kasih. Dan kasih itu merupakan sebuah perintah dan keteladanan hidup yang harus kita ikuti dari Kristus Yesus. Dan kasih yang ada dalam dirimu tidak akan pernah hilang oleh karena kekecewaan, sakit hati, perkataan orang lain, atau emosi yang diakibatkan oleh orang lain. Kasih yang benar tidak akan pernah luntur dan pergi dari kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengenal Kristus, mengenal kebenaran, mengenal kasih yang benar. Hiduplah di dalam firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang menguatkan dan memberikan pengertian bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa, mengingatkan kami, supaya kami hidup di dalam aturan-aturan, etika-etika praktis di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh Tuhan, kami sulit untuk melakukannya, tapi bukan tidak bisa, karena kami memiliki Roh Kudus yang selalu mengajari dan menguatkan kami. Berkati Tuhan jemaat Tuhan untuk tetap hidup di dalam berbelas kasihan, hidup di dalam kejujuran dan kebenaran, untuk saling menghargai di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah persekutuan lepas persekutuan. Kami akan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami dan menjauhkan dari setiap hal-hal yang jahat. Engkau juga yang melindungi kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar kami tetap sehat dan tetap semangat di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Horas, horas,
Horas.